Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Ban Besar, channel yang membahas seputar kesehatan dan hiburan ya teman-teman ya. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua di mana saja berada. Pada konten kali ini kita ingin membahas tentang caranya menjaga asam lambung kita agar tetap selalu sehat. Oke ya teman-teman ya. Sebab yang dinamakan kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita nikmati jika kita dalam keadaan sakit ya teman-teman ya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan dimudahkan segala urusannya, amin ya. Jadi ya teman-teman ya, yang namanya asam lambung itu kan ada yang terdiri dari rendah atau berlebihan yang membuat rasa sakit ya. Asam lambung yang tinggi biasanya diiringi dengan sejumlah gejala, diantaranya yakni gangguan pernapasan dan bau nafas yang kurang sedap ya teman-teman ya. Seseorang yang memiliki asam lambung yang tinggi sering bersendawa dan perut kembung, sering mengalami sakit pada bagian tenggorokan dan terkadang disertai batuk yang berdahak ya teman-teman ya. Asam lambung yang tinggi membuat tubuh menjadi lemah, tidak bersemangat dan mudah sakit. Kulit terlihat kusam, demam dan rambutnya rontok. Nah, itu tanda-tandanya kalau kita terserang asam lambung ya teman-teman ya. Penyebab asam lambung diproduksi dengan berlebihan adalah seperti orang yang menderita kecanduan ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ini sebelumnya cara mengatasinya ya teman-teman ya. Cara mengatasinya itu seseorang yang mengalami gangguan asam lambung memerlukan obat-obatan yang mengandung antasida. Obat ini akan bekerja untuk mengatasi gangguan lambung dan meringankan sakit perut, tetapi patut dipahami juga bahwa konsumsi antasida yang terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan penyakit lain. Dari beberapa cara mengatasi asam lambung, dapat mengkonsumsi bahan-bahan alami seperti pisang ya teman-teman ya. Buah pisang itu mengandung banyak kalium yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan menyeimbangkan produksi asam lambung. Buah ini juga bermanfaat untuk meningkatkan produksi lendir di dalam perut sehingga membantu menurunkan kadar asam lambung ya, begitu ya teman-teman ya. Itu bisa menurunkan kadar asam lambung. Untuk atasi asam lambung yang berlebihan itu dianjurkan mengkonsumsi buah pisang sebelum makan ya, atau saat perut terasa tidak nyaman. Dan juga bukan hanya pisang saja, bisa juga kita menggunakan yaitu susu segar ya teman-teman ya, susu segar. Jadi yang dimaksud susu segar itu adalah jenis susu yang diolah dari susu yang murni tanpa campuran ya. Makanan yang mengandung kalsium sangat tinggi. Ini bermanfaat untuk menurunkan kadar asam lambung. Selain itu, susu juga bisa membuat perut kita menjadi lebih nyaman ya. Jadi akan terasa nyaman perut kita kalau kita meminum susu yang susu murni ya teman-teman ya. Itu membuat perut kita menjadi lebih nyaman dan meningkatkan pH dalam saluran pencernaan dan mengurangi kandungan asam lambung yang berlebihan. Seperti itu teman-teman cara mengatasinya. Namun kembali lagi kepada bagaimana ya namanya obat itu ya, baik itu paten, baik itu tradisional ya, semua itu jodoh-jodohan ya teman-teman ya. Tidak harus yang paten ini pasti sembuh, tidak harus yang tradisional ini pasti sembuh ya, tidak. Namun kita selaku yang menderita penyakit
asam lambung itu ya kita wajib mencoba, tetapi jangan kita campur adukan ya teman-temannya. Jangan kita campur adukan dalam artinya kita belum selesai minum yang ini sudah minum yang itu ya, basing obat kita telan. Nah itu akan mengakibatkan berbahaya ya kepada tubuh kita ya, sebab hal-hal seperti itu yang namanya hal-hal yang berlebihan itu juga tidak baik untuk lambung kita ya teman-teman ya. Jadi selain tadi itu susu ya, bisa juga teman-teman menggunakan jahe ya. Jahe itu adalah tanaman rimpang yang sangat ampuh dalam mengatasi masalah asam lambung ya teman-teman ya. Tanaman ini mengandung zat khusus yang bisa mengatasi sakit perut atau perut yang tidak nyaman saat asam lambung terlalu tinggi. Itu bisa dicoba itu ya teman-teman ya, yang namanya jahe ya. Cara mengobati asam lambung dengan jahe adalah dengan memasukkan jahe itu yang sudah disangrai ya, yang sudah dibepek-bepek ya, dibepek-bepek kalau bahasa kami di sini ya, sudah dihancurkan, sudah ditumbuk pakai, tapi nggak terlalu ajur benar ya, pecah-pecah aja ya, itu pakai alu atau pakai apalah. Nah itu setelah disangrai itu ke dalam minuman teh atau susu. Minumnya itu, aturan minumnya itu sebelum tidur ya teman-temannya. Jadi kita meminum itu campuran minuman yang dicampur dengan jahe itu tadi, kita minumnya sebelum tidur. Oke teman-teman semua, jadi kalau kesehatan itu ya memang sangatlah berharga, sebab yang namanya penyakit itu benar-benar harus kita tanggulangi ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu akan lebih mahal ya teman-teman ya. Dan kita juga harus istilahnya itu ketat ya, ketat dengan makanan yang dilarang, yang dipantangin. Itu kita tidak boleh main terabas aja ya teman-teman ya, sebab kita memang harus benar-benar menjaga kesehatan kita mulai dari sejak dini. Jangan sampai nanti kita ketika di hari tua kita sudah bertumpuk di dalam perut kita ini ya. Biasa itu kan serangannya itu kan paling banyak itu ya, penyakit itu di perut ya, di dalam perut itu. Apabila perut kita ini ukurannya itu terlalu besar. Kalau kita perutnya besar itu tentunya banyak sekali lemak ya, sebab lemak yang di dalam perut itu memang sangat berbahaya sekali dan mengundang bermacam-macam penyakit ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kita lemak itu di belakang atau di istilahnya itu di punggung atau di pantat ya istilahnya itu tidak terlalu berbahaya ya, sebab di sana tidak terkumpulnya organ-organ tubuh yang sangat istilahnya yang sangat-sangat vital ya. Kalau di dalam perut itu yang ke depan itu kan berarti kan ya itu banyak sekali di sana. Nanti kalau kita memang di dalam perutnya itu terlalu berlebihan lemaknya itu ya ada aja itu serangan penyakitnya yang bermacam-macam, mulai dari lambung, mulai dari empedu, usus, semuanya berkumpul di situ semua ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah menjaganya dari sejak dini, pola makan kita teratur, mana yang tidak baik untuk kesehatan ya kita tinggalkan atau kita kurangi, insya Allah nanti di kemudian hari kita tidak memanen penyakit tetapi memanen kesehatan ya. Jadi kalau pada usia senja keadaan kita itu memang sehat ya, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya dan mengganggu aktivitas kita. Jadi di hari tua kita bisa menikmati dengan tubuh yang bugar, yang sehat, pikiran tidak pikun karena kita rajin di waktu mudanya. Begitulah teman-temannya, sebagai masukan saja. Yang namanya kesehatan itu memang benar-benar harus dijaga, sebab sehat itu murah, mencegah dan menjaga itu murah, tetapi kalau sudah mengobati itu akan menjadi mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah tahu cara-cara mengatasinya, cara-cara
menghindarinya penyakit-penyakit itu, insya Allah nanti kita akan selalu sehat ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua, sesungguhnya sehat itu bukan sesuatu kemewahan ya teman-teman ya. Sehat itu murah, tetapi akan menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit ya teman-teman ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga konten kali ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Mohon dibantu